Sekarang kita coba tutup daun bagian atas. Nah, ini cantik sekali tampilannya, mirip dengan kupu-kupu yang sedang hinggap di tangan. Pastinya banyak yang tidak menyadari bahwa ini sebenarnya adalah bunga. Hello, assalamualaikum. Hai. Apa kabar teman-temanku semua? Seperti biasa, aku akan selalu mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat dan segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di video kali ini, seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman, ini ada bunga yang Masya Allah cantik sekali. Ini bunganya berwarna ungu dan ini biasa disebut dengan bunga kupu-kupu atau bahasa latinnya Oxalis triangularis. Bunga Oxalis triangularis atau bunga kupu-kupu ungu ini aku beli kurang lebih 2 bulan yang lalu di Pasar Selasa di kota aku Pekanbaru dengan kondisi yang sangat mengenaskan karena sangat kecil sekali dan kelihatan layu hampir mati. Cuman karena aku salah satu pecinta warna ungu, jadi aku putuskan untuk saat itu membeli dan mencoba merawat, walaupun memang aku tidak memiliki basic pengetahuan bagaimana cara merawat bunga kupu-kupu, tapi aku berusaha untuk browsing di media sosial dan alhamdulillah setelah 2 bulan tanaman bunga kupu-kupu aku ini bisa tumbuh dengan subur dan awalnya dari 1 pot bisa menjadi saat ini 5 pot. Dan jika teman-teman pengen tahu bagaimana rahasia aku merawat tanaman bunga kupu-kupu aku ini bisa tumbuh subur dan rumpun seperti ini, pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel aku dan aktifkan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan di video-video aku selanjutnya. Subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas dulu ya teman-teman asal-usul dari bunga Oxalis atau bunga kupu-kupu ini. Jadi bunga Oxalis ini aslinya berasal dari Amerika Selatan dan juga Asia Selatan. Nah, di Indonesia jarang sekali menyebut dengan Oxalis. Orang Indonesia banyak mengenal dengan nama bunga kupu-kupu. Dan warna daun dari bunga kupu-kupu ini bermacam-macam, ada berwarna ungu, ada yang berwarna hijau dan warna-warni lainnya. Cuman yang di sini yang familiar memang yang berwarna ungu. Dan bunga ini tampilannya sekilas memang mirip dengan anggrek. Lalu tanaman ini juga sangat gampang sekali perawatannya, tidak membutuhkan perawatan yang rumit, jadi sifatnya ini tahan banting dan tidak rewel. Sekarang aku coba untuk menutup daun bagian atas dan terlihat ini sangat mirip dengan kupu-kupu yang hidup dan hinggap di atas tangan dan tidak terlihat bahwa ini sebenarnya hanyalah setangkai bunga. Sekarang aku coba zoom dalam jarak yang dekat dan teman-teman bisa lihat rumpunan batang dari bunga kupu-kupu ini, dan ini berasal dari satu umbi. Nah, yang membuat aku amazing ya, setiap harinya itu selalu tumbuh batang beserta daun baru setiap harinya yang menyembul dari tanah. Salah satu keunikan dari bunga kupu-kupu ini, dia akan selalu mekar bunga dan daunnya itu di waktu pagi hari. Kemudian menjelang sore hari daun dan bunganya ini akan menguncup seperti payung. Nanti aku akan lihatin videonya. Lalu ini aku sudah siapkan 1 polybag kecil bunga kupu-kupu yang juga merupakan bagian dari rumpun utama yang aku tanam di polybag dan sekarang akan aku pindahkan ke dalam pot. Nah, untuk media tanamnya, Oxalis ini menyukai tanah yang sedikit asam, jadi penambahan kompos ini sangat baik. Nah, ini aku sudah campurkan tanah dan kompos. Lalu di sini aku tambahkan juga furadan. Nah, furadan ini fungsinya supaya tidak ada semut atau insek yang mengganggu tanaman hias.
selalu aku tambahkan furadan. Dan untuk beberapa orang supaya tanahnya ini bersifat lebih asam, ada yang menambahkan taburan kopi pada permukaan metan. Nah, cuman aku tidak ya teman-teman, aku cukup seperti ini saja, cukup menambahkan kompos. Dan aku padatkan media tanamnya. Nah, ini aku sudah selesai repotting ya teman-teman. Jadi sudah aku pindahkan dari polybag ke dalam pot. Lalu supaya tanaman bisa tumbuh dengan subur, aku selalu menambahkan nutrisi, dan nutrisi yang aku gunakan di sini adalah vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini aku semprotkan. Aku masukkan kurang lebih 2 tetes, lalu aku tambahkan air dan aku masukkan ke dalam botol spray, kemudian aku semprot-semprot ke seluruh permukaan media tanam, ke batang dan juga daun bunga kupu-kupu. Nah, untuk bunga kupu-kupu ini sangat menyukai media tanam yang lembab, tapi juga tidak suka berada di tempat yang terlalu basah. Jadi teman-teman mesti berhati-hati, jangan terlalu sering disiram. Kalau aku pribadi biasa menyiramnya itu 2 sampai dengan 3 hari sekali, tergantung kelembabannya. Cuman aku setiap penyiram selalu aku sertakan vitamin B1. Jadi aku menyiramnya itu tidak hanya air saja, selalu aku sertakan nutrisi. Jadi itu adalah rahasia aku, makanya bunga oksalis atau bunga kupu-kupu aku ini bisa tumbuh rimbun dalam jangka waktu 2 bulan saja. Lalu rahasia lainnya, aku selalu sempatkan setiap harinya itu untuk menjemur bunga kupu-kupu aku ini, walaupun hanya 1 sampai dengan 2 jam, karena bunga kupu-kupu ini akan sangat bahagia sekali jika mendapatkan kebutuhan dan asupan sinar matahari walaupun hanya sebentar saja. Aku ada membaca beberapa referensi dan ternyata bunga kupu-kupu ini bisa dimakan sebagai sayuran ataupun lalapan. Cuman kalau aku pribadi sih tidak pernah mencobanya karena menurut aku sayang sekali kita sudah rawat dengan baik ternyata dijadikan sayuran. Jadi menurut aku banyak alternatif sayuran lainnya yang bisa dikonsumsi. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya bahwa bunga kupu-kupu ini daun dan juga bunganya akan menguncup di waktu malam hari. Nah, ini kebetulan pukul 11 malam pada saat aku memvideokan bunga kupu-kupu ini. Teman-teman bisa lihat untuk daun bunga kupu-kupu ini benar-benar kuncup seperti payung dan bunganya juga tertutup seperti lonceng. Dan Masya Allah dari sini kita bisa lihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya hanya dari bunga kupu-kupu saja. Jadi bagaimana teman-teman? Teman-teman tentu sependapat kan dengan aku bahwa ini bunga yang cantik dan luar biasa sekali, banyak keunikannya. Dan jika teman-teman suka, teman-teman bisa tanam, siapa tahu nanti lapar bisa juga ya dimasak sebagai sayuran ataupun dilalap. Cuman kalau aku sih enggak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review aku tentang bunga kupu-kupu ini. Jika ada kekurangan aku mohon maaf, dan jika teman-teman suka dengan video aku silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa ya di subscribe channel aku. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.